Halo sahabat budaya, ketemu lagi sama Mimin. Kali ini Mimin gak live Instagram, tapi Mimin live, bukan live sih, Mimin bikin podcast perdananya budaya saya. Tapi gak di studio Mimin sendiri, Mimin lagi ada di studionya Kata Budaya Kata Siapa, punyanya Direktorat Pelindungan. Masih satu kantor sama Mimin, di lantai 11 tapi bedanya. Nah, Mimin ini pertama kali bikin podcast, tapi sebelum bikin podcast Mimin tuh mikir, aduh kita tuh mau 17-an, tapi apa ya, lomba 17-an tuh itu aja, lomba apa, makan kerupuk, kadang-kadang bawa nasi dari rumah masing-masing, Ya. bakiak atau terompat, terus apalagi panjat pinang, balap karung, lomba kelereng. Kayaknya kok nggak seru banget tuh, kayak itu aja, monoton banget. Nah, pas banget Mimin mengajak sahabat Mimin, ada Kang Zaini Ali di sini. Kalau yang belum kenal Kang Zaini Ali, Kang Zaini adalah ketuanya komunitas yang seru-seru. Isinya seru-seru aja, karena Main isinya semua. adalah cuma mainan Iya. dan olahraga atau Iya. komunitas Hong. Dan juga Kang Zaini adalah ketua dari Komite Permainan Rakyat ya Kang? Iya, Permainan permainan Rakyat dan dan olahraga olahraga tradisional Indonesia. Jadi isinya tuh Kang Zaini adalah isinya dalam dirinya adalah semua yang seru-seru, semua yang seru-seru, semua yang sehat-sehat, Iya, karena iya. main-main aja dan olahraga aja ya Kang ya? Iya. Nah, balik ke tadi Kang, yang Mimin bingung, lomba 17-an itu aja Kang ya, kayak Iya. aduh kayaknya monoton tuh aja. Iya. Padahal sebenarnya kita tuh punya berapa banyak sih Kang permainan dan olahraga tradisional kita Kang? Iya, jadi kita bersyukur sekali ya di Indonesia ini karena mungkin budayanya sangat banyak sekali. Jadi memang berdampak juga pada permainan tradisional yang sangat banyak sekali. Jadi dari hasil kumpulan yang saya terus kumpulkan itu sampai 2.600. Sekarang udah mau nyampe 3.000-an lebih lah dari data-data yang ya sangat banyak sekali. Dan ini mungkin negara di dunia yang memiliki data permainan sangat banyak sekali. Jadi artinya banyak sumber yang kita bisa gunakan buat sumber pembelajaran, sumber olahraga ataupun sumber dari perayaan gitu yang menjadi kebahagiaan buat orang-orang bersumber pada permainan tradisional itu gitu. Tapi kenapa yang itu permainan kita tuh itu aja pas 17-an ya nggak sih Kang? Kayak Iya, di iya. komplek Kang Zaini sendiri permainannya itu aja kan? Iya, sebenarnya mereka mulai bisa mengembangkan, tetapi memang basisnya karena mungkin kesusahan dia mencapai data yang ada gitu hanya sehingga mereka ya taunya itu aja gitu. Padahal saking banyaknya permainan tradisional. Jadi kalau kita urutkan di perayaan itu sebenarnya berbeda di tiap daerah karena budaya berbeda, kemudian lingkungan alam berbeda, tentu akan melahirkan bentuk-bentuk permainan tergantung kesukaan mereka ataupun apa yang ada gitu kan, alatnya yang ada, dan itu sangat beragam sebenarnya gitu. Tapi kenapa Kang kalau kita tuh ngomongin soal permainan tradisional tuh olahraga Iya. identiknya sama 17-an aja Kang? Misalnya emang kita nggak bisa mainin itu pas selain 17-an apa gitu Kang? Nah, ya kalau berkat kita mengaitkan antara 17-an dengan permainan tradisional sebenarnya sangat kait mengkait. Jadi kalau kita urutkan dari rangkaian perjalanan sejarah tentang permainan tradisional ataupun tentang perayaan ini yang melahirkan perayaan-perayaan berbasiskan permainan tradisional, kita bisa mengurutkan ke belakang bahwa kami pun pernah meneliti itu. Jadi kenapa lahir itu gitu kan. Nah, ternyata beberapa video diperlihatkan gitu bagaimana pada waktu zaman Belanda dulu gitu orang-orang ketika ada perayaan itu kemudian diselenggarakan permainan-permainan, tentu dengan seadanya pada waktu itu, terutama pada hari-hari besar ya pada waktu itu kan ada kemudian ada jampana gitu menggotong hasil bumi dan sebagainya, biasanya diakhiri dengan bermain. Nah, bermain itu kemudian sifatnya lomba yang menyenangkan, artinya dua pihak yang menyenangkan, bagaimana yang memiliki perayaan berbagi kebahagiaan dengan semuanya gitu. Contohnya misalkan saya lihat di video itu ada permainan yang dari tong-tong anggur yang besar, kemudian mereka naik di atasnya menggelindingkan itu dari atas, siapa yang lebih dulu sampai dia yang menang gitu kan pada waktu itu. Dan tentu yang menang akan dapat hadiah dan yang lain. Kemudian ada lagi permainan karung karena banyaknya karung pada waktu itu ya untuk semua barang bawaan barang, kemudian karung-karung itu kemudian digunakan untuk balap karung. Nah, pada 1912 juga ada fotonya, saya 1910 juga ada fotonya, orang-orang bermain karung, kemudian waktu itu Belanda menyaksikan, semua orang tertawa dan sebagainya. Nah, tiap perayaan itu pasti ada permainannya. Ya,
Karena Kayak apa? pesta gitu nggak kan? Iya, Seperti iya karena pesta ya. makanya di daerah-daerah di daerah-daerah itu kalau menyebut HUT ulang tahun Indonesia itu biasanya kapan pesta kita, kapan pesta gitu. Nah, kapan pesta gitu Karena kan? pesta tuh identik sama yang tadi itu Iya, main iya, gitu ya. kebahagiaan, berbagi kebahagiaan dan yang lainnya termasuk pola berbagi kebahagiaan itu sampai sekarang diteruskan gitu. Nah, diteruskan dengan oke, ini ada HUT RI kemudian kita berbagi kebahagiaan dan kemudian lah muncullah budaya tersebut bahwa ketika perayaan HUT itu pasti identiknya dengan permainan, ada permainan ini, permainan itu dan yang lainnya gitu. Gitu. Iya. Oke. Nah, Ya. tapi kan berarti kan perkembangannya Kang ya dari Iya. balap karung tadi, Iya, terus iya, panjat iya. pinang, Iya. panjat pinang kan itu ya? Iya, panjat pinang. Nah, termasuk juga panjat pinang. Panjat pinang itu kan sebenarnya pada waktu itu saya juga mencari data-data tentang bagaimana lahirnya panjat pinang gitu. Panjat pinang itu mungkin pada waktu itu saya lihat, yang pertama saya lihat itu hadiahnya. Hadiah itu apa sih pada waktu itu gitu kan? Motor gitu Kang ya, kuda. Belum gitu. Motor belum kuda, belum motor kasur, ya, bukan? iya. Iya. Karena mungkin waktu itu hanya kecil-kecil aja sederhana. Sederhana sekali. Mungkin yang saya lihat ada selembar kain, kemudian ada yang ikat kepala dan sebagainya gitu. Memang orang-orang kan menginginkan pada waktu itu juga mereka terjun ke sana sebenarnya bukan hanya masalah hadiahnya saja, tapi ada kebahagiaan yang dicapai pada waktu itu kan, Seru-seruan dengan itu seru-seruan pada perlombaan tersebut kalau disebut itu perlombaan. Nah, saya melihat foto-fotonya pada waktu dengan hadiah-hadiah dan sebagainya, akhirnya ya budaya itu muncul sampai sekarang. Nah, tapi intinya adalah bagaimana pada waktu itu permainan sudah mencapai kepada bagaimana dia berbagi tentang kebahagiaan. Itu yang paling penting, berbagi kebahagiaan. Artinya budaya itu bahwa kebahagiaan kita semua itu diberikan kepada yang lain juga, di-share kepada yang lain bahwa mari kita bahagia bersama. Nah, contohnya gini, kenapa permainan? Permainan itu kan intinya begini. Intinya adalah berbagi kebahagiaan. Jadi meskipun dia jadi kucing terus, misalnya saya jadi kucing terus, tapi ketika saya menggunakan pola kucing itu menjadi konsep kebahagiaan saya, karena hanya berbagi peran aja. Misalnya peran-peran, misalkan saya jadi kucing nih, ya Mimin lari, kemudian atau Mimin jadi kucing misalkan, kemudian ya berbagi ini aja, berbagi fungsi aja. Kadang diam, kadang lebih enak jadi kucing karena dia diam, tinggal nunjuk-nunjuk aja. Iya, kucing sumpah. Ya, lebih enak jadi kucing dia lari-lari. Yang lain lari-lari, yang dia cuma diam-diam aja gitu. Ada juga yang yang dia lari-lari, diam. Kucingnya harus yang ini diam, ininya harus lari-lari. Artinya pembagian tugas saja. Tapi intinya mereka semua mendapatkan kebahagiaan gitu. Nah, sama juga ketika permainan itu lahir pada masa HUT kemerdekaan ini. Artinya semua berbagi kebahagiaan. Yang kalah pun tidak pernah merugi karena dia mendapat kebahagiaan dari prosesnya, kesenangannya. Misalkan bukan artinya konsep kalah dia tidak mendapatkan hadiah gitu pada saat panjat pinang, tapi ada kebahagiaan tertentu yang dia dapatkan karena ya seneng-seneng aja dia naik terus prosot dan yang lainnya gitu. Itu intinya. Terlepas emang itu terjadinya pada saat dulu, misalnya lahirnya pada saat dulu, tapi kan intinya adalah permainan tuh senang dua-duanya kan. Iya, kebahagiaan. Kalau misalnya emang nggak senang ada satu pihak yang senang, berarti emang bukan permainan gitu kan, kayak bisa bilang gitu. Oke. Nah, kalau lomba 17-an berarti kan tadi ini sama perayaan saat Hindia Belanda ada ya panjat pinang, balap karung, tapi emang selalu melulu itu aja kan, nggak ada ada referensi gak sih kan dari ini itu ngomongin lomba 17 betul, gitu kan? Betul. Sebenarnya sangat banyak sekali, Min. Jadi artinya gini, mungkin itu karena data. Karena saya selalu kalau meneliti mainan itu begini. Misalkan ini kenapa nggak permainan ini? Ini padahal bagus loh untuk anak-anak ketika mereka belajar berlari. Atau misalkan permainan ini ada pematangnya nih, karena dia belajar fokus, anak-anak kurang fokus gitu ketika jalan dan sebagainya. Yang paling sulit adalah data. Karena mereka, saya udah lupa nih. Dulu nenek saya main ini, tapi saya lupa ya lagunya seperti apa. Karena nggak disampaikan. Jadi data itu begitu penting. Artinya, sama ketika 17 Agustusan pun sekarang, kenapa mainannya itu saja. Dari 2.600 permainan, mungkin hanya 10 sampai 20 permainan yang dimainkan. Kan 2.600 itu bukan angka yang dikit loh. Itu tuh banyak banget itu. Terus
Yang mainnya cuma ya, yang kita tahu cuma ya apa sih kucing Iya, sumo. ya, Gitu aja gitu betul, kan. betul. Nah, ini artinya ketika saya meneliti itu semua, artinya butuh data mereka, butuh data mereka. Kalau data-data permainan tradisional ini bisa di-share ke mereka dengan mudah gitu kan, bisa mudah ke mereka, artinya 17 Agustusan bisa banyak nih permainannya, bisa beragam, misalkan dari batok kelapa bisa kelom batok, misalnya kelom batok yang ini ya bisa kelom batok. Kemudian dari pelepah dari batang dari kelapa itu bisa sapi-sapian, adu sapi-sapian dan yang lainnya buat anak-anak. Ataupun permainan-permainan yang artinya permainan itu bukan milik anak-anak saja ya. Jadi ada memang permainan yang termasuk yang dewasa dan yang lainnya gitu. Termasuk permainan misalkan permainan-permainan berbasis sarung. Nah, permainan sarung itu sebenarnya dulu dimainkan oleh di pola pendidikan dulu waktu itu. Waktu zaman Belanda buat mereka anak-anak mencoba ini samping dan sarung dan yang lainnya gitu. Nah, permainan-permainan sarung itu muncul ketika anak-anak pergi ke halaman-halaman luas, biasanya di halaman desa, halaman masjid dan sebagainya. Mereka kan bermain permainan sarung. Permainan sarung dengan puluhan permainan sarung ya, dari mulai babalonan sarung, kemudian tangkap sarung, kemudian tarik sarung, kemudian Cuma satu ini kan, satu media satu alat, sarung itu, satu alat, sarung aja satu gitu. alat, satu alat. Jadi ada tarik sarung yang bertiga itu yang biasa dikomposisikan, kemudian masuk ke sarung menjadi ayam-ayaman atau antu-antuan atau yam-ayaman dan sebagainya. Di beberapa daerah sama. Artinya ini data-data ini yang kemudian kita bisa berikan ke mereka dan memberikan wawasan kepada mereka tentang beragamnya permainan tradisional yang bisa dimainkan pada 17 Agustusan. Iya tuh Kang. Nah, jadi ini sangat penting sekali pendataan bagi kita gitu. Betul. Bahwa upaya kita dalam perlindungan untuk mendata permainan tradisional itu penting biar disebar ke masyarakat. Masyarakat jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah. Artinya ketika indikasi bahwa kenapa permainan 17 Agustusan itu saja, itu artinya mereka tidak bisa mencapai data yang paling mudah bagi mereka Si untuk 2600 tadi itu ya data-data permainan tradisional. Artinya ketika ada kesadaran dalam berbagi data permainan itu nanti masyarakat Indonesia akan punya keberagaman dari permainan-permainan tradisional yang bisa dimainkan di 17 Agustus gitu. Iya kan, karena kan kalau ngeliat 17-an yang lampau-lampau itu kan, kalau misalnya permainan nih nggak cuma melulu anak kecil kan, kalau mainan mungkin bapak-bapak. Iya, betul. Kalau ngeliat tuh kayak bapak-bapaknya seperti dandanin jadi apa jadi istrinya kayak nggak seru banget, jadi cuma dijadanin gitu doang. Maksudnya, karena kita punya 2600 permainan dan olahraga tradisional yang bisa dikembangin tuh kan. Jadi sebenarnya kalau mau nyari datanya itu kemana sih Kang sebenarnya? Yang paling mudah deh Kang gitu. Yang paling mudah kan banyak sekali ya. Misalkan sekarang KPOT juga dengan komunitas sedang menyusun bersama Direktorat Pelindungan juga kaitan dengan buku permainan e-book permainan tradisional. Mungkin ada 3 buku 2.600 halaman lebih lah. Kita buat juga data permainan. Artinya apa? Ini upaya kita memudahkan orang-orang untuk mengakses data-data tersebut. Karena kan bisa menyebar nih di perayaan-perayaan, misalnya ulang tahun bisa bermain permainan tradisional. Kemudian kemarin mulai ada pernikahan. Oh gitu Kang. Pernikahan ada permainan tradisional. Seru banget tuh, bener. Hadiahnya iPhone. Jadi kan itu lucunya gini. Jadi kan orang tua misalkan bersilaturahmi ketika pernikahan, kan anak-anaknya pada diam tuh. Iya, ya cuma ikut makan dan sebagainya. Akhirnya ada wahana-wahana permainan tradisional sekarang. Itu seru banget, bener. Iya juga sih. Jadi ada banyak upaya bagi kita untuk melindungi data budaya kita melalui berbagai macam hal. Iya juga gitu. ya Kang. Jadi kalau misalnya kayak lempar buket kan, kalau nikah kan lempar buket bunga terus dapat door prize kan. Jadi sekarang door prize-nya tuh ya bikin olahraga gitu kan ya, bikin keringetan. Jadi nggak apa-apa lah donanannya dikit, puter-puter dikit gitu kan. Untuk IO atau misalnya untuk teman-teman sahabat budaya mau nikah tuh coba pikirkanlah gitu, biar seru-seruan, biar makin semangat. Jadi anaknya seneng ketika ada pernikahan itu malah seneng, pengen ikut, pengen bermain. Bener banget kan, kayak kenapa nggak pikiran untuk pas nikahin karena pikiran dengan iya oke. Berarti kan tinggal kemauan masyarakat Indonesianya kan ya untuk melihat atau mengakses itu si 2600. Betul. Ada juga kesadaran dari mungkin dari kita untuk melindungi data tersebut. Misalkan ketika orang tua misalkan saya tanya misalkan, Bu, kenapa nggak main ini? Aduh, nenek saya udah lupa. Nah, kemudian dia nanya ke neneknya udah, wah itu udah zaman dulu nggak usah dimainkan lagi gitu. Nah,
Nah, itu kesadaran-kesadaran itu yang kemudian kita bisa kumpulkan, kita bisa rangkum sehingga data permainan itu sangat mudah. Nah, di 17 Agustusan sekarang mungkin banyak ya perkembangan karena akses dari data itu sangat bukan akses data, akses dari informasi itu sangat mudah, sehingga banyak tuh misalkan dari provinsi ini main ini biasanya suka yang lain ini ikut, misalkan kemarin karung yang diikatkan dengan pakai helm dan sebagainya mulai dimainkan dan yang lainnya gitu. Jadi kemudian ada lagi permainan-permainan baru, misalnya ada gelindingan pakai apa di dalamnya dihadiahi, kemudian ada botol digelindingin dan sebagainya. Itu udah mulai berkembang karena informasi yang berkembang. Jadi sekarang sebenarnya kalau kita mau dan kemudian bisa menebar data-data itu, mungkin kedepannya akan banyak beragam permainan tradisional yang bisa dimainkan di perayaan-perayaan 17-an. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kan kayak permainan tradisional itu tuh dikembangin dengan perubahan sekarang gitu, misalnya kayak misalnya keterbatasan lahan itu bisa jadi pakai apa gitu dipermudah gitu kan, boleh nggak sih kan sebenarnya tanpa merusak nilai? Betul, gini, karena lahirnya permainan tradisional itu bagaimana si anak itu berinteraksi dengan lingkungan. Jadi dengan kemampuan diri dia bisa meloncat, kemudian dia bisa melempar, kemudian dia bisa meraba dan sebagainya. Nah, kemampuan diri itu kemudian dihubungkan dengan kemampuan yang ada di alam. Di alam. Jadi ada daun, ada mungkin batang bambu, ada kayu dan sebagainya. Nah, paduan itulah kemudian menjadi interaksi. Interaksi itu jadilah permainan. Misalkan cuma batu aja ditumpuk batu gitu, namanya permainan papancakan dan sebagainya. Batu-batu ditumpuk, ayo tumpuk sampai yang kecil. Siapa yang paling tinggi? Begitu yang paling tinggi dilemparin dan jadi permainan. Nah, interaksi diri dengan alam itu jadi permainan. Kemudian ada lagi ketemu dengan bambu, kayu dan yang lainnya. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak kita kan interaksinya seperti apa? Anak-anak kemampuan diri, meloncat, melayang dan sebagainya. Bertemu apa? Nah, artinya dia bertemu mungkin berbeda dengan apa yang ditemukan anak-anak pada zaman dulu. Artinya, interesting mereka pada benda-benda yang ada di alam itu yang kemudian kita berikan ke mereka. Misalkan papancakan dulu pakai batu, sekarang batu mungkin di Jakarta sangat sulit sekali ngambil batu, harus beli dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa nggak numpuk barang-barang yang barang-barang bekas yang memang kita nggak pakai, tumpuk setinggi dari mulai box kecil dan semua, logika pikirnya jalan dan sebagainya, kemudian ditumpuk dan yang itu kan perubahan, tapi tetap tujuan dari permainan adalah kebahagiaan, memberikan kebahagiaan ke mereka, kemudahan dalam mencarinya dan sebagainya. Kenapa sekarang anak-anak misalkan nggak bermain lagi seperti kita dulu ya, kayak susah ya, karena kita selalu mengimage-kan ke kita itu bahwa permainan itu ya harus seperti dulu aja gitu, persis. Ininya pakai ini, bahannya pakai ini, daunnya pakai daun kiamplas, buahnya pakai buah ini. Yang anak-anak sekarang juga sulit mencarinya gitu. Iya, tapi memang bisa diganti itu, Kang. Sangat bisa menurut saya gini. Yang penting esensi nilai yang disampaikan. Bagaimana permainan ini melahirkan misalkan anak-anak melatih fokus. Bagaimana melahirkan anak-anak melatih empati mereka, berbagi dan sebagainya. Misalkan congklak. Dulu mungkin biji asam, sekarang udah sulit pakai biji yang lain. Dulu mungkin coakannya pakai kayu dan sebagainya. Tapi sekarang coakan itu diganti dengan yang lain. Yang penting adalah interaksi dia mengambil biji itu dan kemudian membagikan. Nah, konsep membagi inilah yang kemudian memberikan pembelajaran kepada si anak itu bagaimana kepunyaan mereka itu dibagikan ke lawannya. Kan jangan sampai kosong, kalau kosong dia nembak dan yang lainnya. Nah, esensinya yang penting adalah ketika lepas dari permainan itu mereka mampu berbagi, jangan sampai tetangganya ada yang kosong, saudaranya yang kosong dan yang lainnya. Nah, spirit nilai itu yang harus disampaikan ke anak-anak sekarang dengan berbagai macam media gitu. Jadi meskipun namanya beda tapi pola teknis permainannya sama, bisa dibilang congklak juga, Kang? Iya, bisa sama. Artinya gini, yang penting mereka bergerak, kemudian dia mengambil sesuatu yang punya dia, kemudian membagikan. Satu-satu. Pola membagikan ini yang mungkin bisa diberikan kepada anak-anak sekarang yang tetap nilainya akan terjaga. Termasuk mungkin beberapa melalui perlindungan digital ya, permainan digital. Artinya bukan permainan tradisional, antipati ini dengan permainan modern yang sekarang. Nah, itu kan, enggak, justru melengkapi. Bahwa ketika permainan modern itu muncul, anak-anak melek dengan teknologi ini dan sebagainya. Nah, permainan tradisional justru melengkapi kekurangan mereka kaitan dengan interaksi. Misalnya kaitan dengan interaksi dengan lingkungan, dengan alam, dengan temannya dan yang lainnya, sehingga terbangun rasa sosial, kemudian bagaimana dia bisa bermusyawarah gitu kan, kemudian bagaimana dia melihat perbedaan. Permainan tradisional dan permainan modern itu saling melengkapi. Nah,
banyak pengembangan permainan tradisional mungkin ke arah yang digital dan sebagainya. Nggak masalah. Tapi itu sebagai influence anak-anak sekarang, jadi menginfluence anak-anak sekarang, atau mereka agar tahu bahwa kebudayaan kita sangat beragam. Kemudian dia mencoba apa namanya intellectual curiosity ya, penasaran intelektualnya muncul. Kemudian dia akan bermain hal-hal yang jauh lebih luas daripada apa yang kita pancing itu. Oke, menarik Kang. Ya. Dia kan lebih ngomong ke anak-anak Kang. Ya. Ini kan kita kan banyak ibu-ibu Ya. muda nih Kang, sekarang kan Ya. banyak ibu muda yang udah melek teknologi. Ya. Kalau dari Kang Zaini sendiri ada nggak sih Kang apa ya preferensi gitu Kang main permainan, coba deh mainin ini ke anak-anaknya gitu kan, untuk apa gitu Kang misalnya? Oh banyak sebenarnya, misalkan kalau perayaan Agustus banyak ya. Iya. Tadi itu perayaan Agustus berbagai macam, tapi dari mulai apa namanya permainan dari kita misalnya interaksi antara misalkan saya dan Mimin misalkan, atau ibu dan anak misalkan, interaksi dari mulai permainan yang non alat misalkan, hanya bermain tepuk tangan aja misalkan, salam sabrang. Dia melatih empati gitu, melatih empati bahwa jangan terlalu keras, jangan ini mana sakit dan sebagainya, atau perhitungan. Mulai ada teman bertiga misalkan, ada ibu, bapak, kemudian anaknya. Oke, permainan sama sabrang bertiga. Bagaimana berbagi peran dan sebagainya. Dari hal sederhana aja dulu, dari sederhana kemudian muncul permainan yang tempat misalkan di teras itu permainan apa? Karena dia sudah berinteraksi dengan alam. Berdekatan dengan alam, ada permainan daun, ada permainan mungkin permainan gogolekan dari bunga dan yang lainnya kalau berbasis alam. Kemudian keluar lagi ada lapangan, ada batu, ada kerikil, ada tanah dan sebagainya. Muncul permainan-permainan lain. Artinya bisa disarankan ke mereka, ke masyarakat ini bahwa ada pola-pola permainan yang dari mulai hal yang sederhana sampai mungkin yang membutuhkan lahan luas, peraturan yang tinggi dan sebagainya. Itu bisa diinikan disebarkan ke generasi anak-anak sekarang. Artinya apa? Agar generasi mendatang itu sadar bahwa negara kita ini negara yang kaya budaya. Mereka bisa menggunakan kekayaan itu menjadi basis kemajuan mereka. Sebenarnya Kang, apa sih manfaat permainan tradisional untuk sekarang nih Kang ya, untuk anak-anak sekarang kan ya bisa dibilang anak sekarang kan gawe itu ya, user kan, user lebih ke gadget itu. Sebenarnya manfaat kalau mereka kembali apa ya Kang, mainin permainan tradisional kembali ke alam misalnya gitu, atau main interaksi berdua gitu. Maksudnya manfaatnya apa sih Kang buat mereka sendiri gitu Kang, untuk zaman sekarang gitu Kang? Iya. Manfaatnya mungkin kaitan dengan pengembangan dirinya ya, pengembangan diri. Karena yang selama ini kan identik kalau permainan berbasiskan gadget gitu kan, bukan kita antipati ya, bukan tapi ini kita melengkapi betul. Kebutuhan si anak. Nah, interaksi yang langsung kita bisa bertemu dengan yang lain itu mungkin dibutuhkan karena kita sadar menyadarkan anak-anak kita bahwa ada keberagaman yang ada di lingkungan kita, sadar tentang keberagaman. Terus kemudian di lingkungan bahwa ada material, ada ini dan yang lain yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk kebutuhan melengkapi dirinya. Dia kemampuan kakinya untuk meloncat dalam permainan simse misalkan, ada permainan lompat tali dan yang lainnya. Kemudian ada kesadaran toleransi juga, misalkan anak kita bermain nih lompat tali gitu. Lompat tali, tiba-tiba anaknya tinggi nih, tiba-tiba datang yang anaknya pendek seperti saya gitu kan, anaknya pendek. Pasti yang menangnya yang tinggi kan, teman-teman yang tinggi loh. Saya nggak bisa setinggi ini. Biasanya Zaini kalau kamu pendek kemudian kamu bisa tidak loncat tapi dengan gerakan tertentu tapi tetap lolos gitu. Bayangkan bantu gitu kan. Nah, dengan konsep itu anak-anak bisa toleran. Bukan masalah tubuh yang berbeda aja gitu. Bayangkan kalau anak-anak sekarang ditanamkan konsep-konsep itu tidak hanya dengan berbagai macam pengajaran verbal, tapi perjalanan langsung membuat dia habit. Jadi biasa aja. Berbeda itu biasa gitu, perbedaan itu ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang ini, biasa gitu. Kemampuannya segini, yang kurang mampu, ada yang ini dan yang lainnya. Mereka terbiasa. Nah, artinya dalam konteks sekarang itu sangat dibutuhkan. Bahwa kita ada punya keberagaman, kita ada perbedaan dan yang lainnya, kesadaran keberagaman itu satu. Kedua mungkin kesadaran empati. Nah, muncul kesadaran empati itu dari permainan-permainan tradisional. Nah, empati itu tentu dari yang tadi pada perlakuan dan sebagainya kepada yang lainnya. Kesadaran mereka juga terhadap alam. Bahwa semakin berkurangnya lahan tempat bermain, maka memunculkan
apa namanya mainan-mainan yang dibutuhkan hanya dengan media-media yang sangat kecil misalkan. Nah, itu juga sekarang lahir misalkan board game. Sekarang berkembang nih board game tradisional. Board game tradisional itu banyak sekali. Misalkan di Lampung ada Sundung Kulah, di Kalimantan ada Board game Bagapit. tuh yang kayak itu nggak sih, Kang? Board game yang kayak catur. Misal ada balap jajar, ada namanya catur Jawa, ada namanya bas-basan spur kalau di Jogja. Terus kalau di apa di Tadi Kang Zai ngomongin nama-nama tuh otak Mimin nggak nangkap tuh mainan. Oh ya, nah itu Karena ya. keterbatasan akses Ya Mimin sendiri sih. itu saking banyaknya board game di Indonesia. Permainan yang basisnya board gitu, papan yang bisa dimainkan sekarang. Nah, artinya dalam 17 Agustusan sekarang ini anak-anak bisa memainkan itu semua board game. Nah, kadang saya nanya, "Loh, ini permainan balap jajar aja anak-anak seru gitu." Lah, balap jajar itu seperti apa gitu. Nah, artinya informasi itu yang mereka belum tahu akses dari data permainan balap jajar ini. Oh, pakai bas-basan spur aja seru nih, bas-basan spur ini. Karena dia harus anak melatih strategi ini dan yang lainnya. Yang seperti apa, Kang gitu. Nah, ini yang sedang saya bangkitkan bahwa bagaimana mereka mudah mengakses data-data itu sehingga nanti kalau bikin perayaan dan yang lain pun mereka tinggal permainan ini dan yang lain. Berbasis board game pun maksudnya tetap permainan tradisional kan misalnya untuk orang-orang yang mungkin kayak aduh males capek panas keringetan pun board game-nya duduk berdua gini kan itu main tuh bisa kan ya. Betul. Board game itu kan dulunya memang kalau dari video-video yang saya dapat ya teman Belanda cuma di garis-garis gitu di tanah, kemudian di gini pakai biji-bijian gitu. Mau garis-garis nih lapangnya ini ya gitu kan. Nah, kemudian diangkat, ada yang akhirnya ke bangku, ada yang lain akhirnya menjadi papan sendiri yang di yang sekarang mungkin jauh lebih mudah. Nah, artinya itu bisa berkembang kan. Dulu kan di tanah, kan tidak selalu di tanah. Dulu kan congklak kan di tanah. Dulu kan di tanah Congklak itu di dunia juga ada kan congklak. Kalau di Eropa disebut mangkala. Mangkala itu di Eropa. Kalau di Afrika namanya palam guzi kalau di India. Kalau di Afrika namanya wasemo. Mangkala sendiri dari makola di Timur Tengah. Makola itu menggali dan berpindah. Jadi dia belajar biji-bijian, menggali, kemudian biji-bijinya dimasukin kan. Kemudian jadilah congklak. Kemudian itu diangkat kan. Diangkat kemudian jadi papan, kemudian kemudian berkembang sampai ke NTT dengan berbagai macam aturan yang berbeda. Di Indonesia itu hebatnya begitu. Meskipun ada di dunia tapi aturannya banyak yang berbeda yang memang khusus di tiap daerah. Tiap daerah juga pasti berbeda kan ya. Kayak Mimin pernah lihat tuh di Belu NTT Tambua tuh mereka pakai batu kan. Batu alas batu gitu terus ya ada bolongan-bolongan terus Mimin ini apa? Oh, anak-anak kecil bilang, "Oh, itu mainan ini lupa namanya. Bukan congklak mereka bilang apa gitu. Oh, ini congklak kayak batu." Congklak batu kan Mimin taunya cuma kayu gitu kan. Kayu papan gitu kan digituin. Nah, Kang berarti kan sebenarnya anak-anak itu tuh misalnya anak-anak generasi sekarang SD sampai sekolah tuh kan sampai SMA tuh bisa banget belajar tadi itu ya Kang nilai-nilai Pancasila nilai-nilai Pancasila dan adiluhur bangsa Indonesia itu bisa diajarkan karena anak sekarang itu melalui permainan. Jadi anak-anak sekarang tidak hanya diajarkan verbal dia menghafal gitu bahwa gitu Indonesia negara beragam, persatuan dan sebagainya. Oke, verbal mereka paham, kemudian habitnya nih, penanaman habitnya gimana nih? Bahwa Indonesia negara beragam nih, ada ini. Indonesia negara yang sangat berbeda-beda tapi harus menyatu. Bagaimana nih permainannya? Dan itu semua ada lengkap di dalam permainan. Kurikulum pendidikan nggak sih Kang? Entah dalam mata pelajaran olahraga misalnya atau harapan saya match dengan pendidikan yang sekarang karena di beberapa negara banyak yang menggunakan permainan sebagai basis dari pendidikannya, terutama olahraga gitu, olahraga jasmani, kemudian sains yang sekarang menggunakan mainan gitu, banyak basis dari permainan. Bahkan ilmu-ilmu sekarang ada gamification ya, menggunakan permainan dalam organisasi dan sebagainya atau game based learning dan sebagainya. Mereka menggunakan basis permainan dalam pembelajaran. Kita tuh Indonesia bisa banget tuh ngomongin mata pelajaran apapun di sekolah ataupun di kuliah base-nya on permainan tradisional. Sangat bisa, bahkan bisa berbeda di tiap provinsi karena kekayaan budaya yang kita miliki gitu. Nih nanti kita akan integrasi dengan pendidikan ya. Kita kan budaya pendidikan. Oke. Kang, Mimin tuh tadi tuh baca bukunya tuh. Promosi sekalian. Mimin tuh baca bukunya. Mana bukunya? Tadi tuh Mimin tuh baca bukunya dari perpustakaannya Ditjen Kebudayaan. Coba mana? Terima kasih. Ini buku-bukunya.
Ini ada bukunya Kang Zaini Alif juga. Iya. Bagus loh. Iya. Ini Iya. memang waktu pas pertama kali lihat bukunya tuh, ini bagus sekali bukunya. Iya. Karena gambar pun seru nih, ada permainan tradisional Jawa segala macam ini. Ke sahabat budaya bisa pinjem ini langsung ke gedung E lantai 11 ya. Iya. Kakak-kakak ya. Gedung E lantai 11 Kemendikbud, atau bisa nih Mimin harus baca. Mimin Mimin harus baca ya. Bisa ke mana? Oh itu ya. Koleksi juga bisa diakses melalui pustaka.kebudayaan.go.id. Itu adalah pustakanya Dijen Kebudayaan. Jadi kalau mau nyari referensi-referensi buku ini, apalagi buku Kang Zaini Alif ini, bisa langsung ke sini. Nah Kang, ngomongin soal buku tadi Kang. Iya. Tadi Kang Zaini bilang itu di Belanda itu udah 1912. Emang di Belanda ada Kang? Maksudnya kok bisa itu permainan kita yang tadi 2.600 yang Kang Zaini bilang tuh habis itu berkembang jadi 3.000. Emang Kang Zaini ngeliatnya di mana itu si 2.600 itu? Ya, banyak. Jadi data-data permainan yang saya kumpulkan itu kan pertama tentu dari teman-teman ya, seluruh provinsi ini dan sebagainya. Masih ada ngedata ini, masih ada ngedata ini. Kemudian waktu itu upaya pendataan permainan tradisional yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 87 tuh, 88 sampai 91. Saya kumpulin buku-bukunya dari tiap provinsi gitu kan. Kemudian dari teman-teman semuanya. Kemudian saya ke Belanda pada waktu itu, kemudian saya nyari karena data-data kenapa Belanda menggunakan banyak permainan dalam berbagai macam hal, dari mana datanya, sampai ketemulah permainan Teku Umar Spel gitu kan, permainan catur Teku Umar yang digunakan pada Belanda pada tahun 1886 itu untuk mempengaruhi masyarakat Aceh untuk tidak membela Teku Umar lah, dibuat sama mereka. 1886. Iya, 1886. Itu udah berapa abad? Itu ada permainan itu, dari permainan itu saya kan penasaran akhirnya ke sana, kenapa Belanda banyak menggunakan data-data permainan ini untuk Indonesia gitu dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian akhirnya saya ketemu, ternyata ada bukunya di sana. Ketemu bukunya sangat tebal sekali, Kinderspels in Nederland Indies itu waktu itu. Lihat bukunya dan ada 250 data lengkap dengan foto dan sebagainya. Dibuat pada tahun 1910 sampai 1912, pada waktu itu dicetak di Singapura. Saya lihat dari cetakan itu kertas tebal sekali, dan kemudian itu menjadi rujukan saya juga dalam pengumpulan data. Saya lihat datanya. Jadi artinya pada waktu itu sudah ada pendataan buku tentang permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya nemu lagi di beberapa kamus yang waktu itu kamus Inggris pada 18 berapa, ada kamus Inggris, ada data-data tentang permainan tradisional juga. Beberapa kamus memuat data-data permainan, termasuk juga di Kolsma. Kolsma itu kamus Belanda pada waktu itu membuat kamus juga. Di sana ada permainan, karena dia selalu mengaitkan misalnya anak-anak ada permainan dan sebagainya. Itu sumber data itu kemudian saya ambil dan saya urutkan. Oh, ternyata inilah permainan Indonesia yang sangat beragam, itu yang sangat banyak sekali. Artinya inilah Indonesia gitu, dengan ribuan permainan tradisional, ribuan cara membahagiakan orang gitu kan, ribuan cara orang berbagi kebahagiaan, ribuan cara pendidikan, cara mendidik anak gitu. Karena apa? Di dalam surat Era Kartini pun saya sampai menghitung gitu. Berapa banyak sih Era Kartini menyebutkan kata bermain dan permainan gitu yang di dalam suratnya, dan akhirnya saya menjumlah sebagai sekitar 32 kata bermain. Dan selalu ketika bermain itu Era Kartini selalu menyebutkan bahwa mereka sedang memperbaiki tingkah lakunya. Jadi memang pada waktu itu tetap permainan tradisional itu sebagai pola pendidikan untuk ke tingkah lakunya dia, si anak-anak itu. Iya, pola kucing, pola bagaimana dia berbuat licik misalnya saat permainan, kemudian diusir dari teman-temannya, tidak boleh bermain lagi. Itu kan salah satu hukuman sebenarnya, tapi mendidik mereka bahwa kamu jangan berbuat seperti itu karena kamu akan diasingkan dari permainan tersebut. Soft skill ya Kang ya. Iya, betul. Pendidikan dasar apa ya, yang bukan hard skill. Iya. Menarik. Nah, itulah jadi sebagai inti kebahagiaan dari 17-an ini, selain inti kebahagiaan dari 17-an ini adalah bagaimana anak-anak sekarang atau generasi sekarang ini, mau kita dewasa dan sebagainya, tetap berbahagialah dengan namanya permainan gitu. Kalau orang ketika dengar permainan itu pasti ada kebahagiaan yang muncul. Nah, berbagi kebahagiaan dalam 17 Agustus ini sebenarnya ada esensi nilai di baliknya semua yang merujuk kepada penggunaan kebermanfaatan untuk anak-anak dan generasi sekarang. Betul Kang. Kang, ada titipan lagi nih. Tuh Kang. Oke. Menurut Kang saya ini itu tadi tanyain ntar aja deh. Tanya dulu. Kang,
ngomongin soal Kang Zeni dulu nih. Kang Zeni itu background pendidikannya apa sih kok sampai ngomongin mainan aja permainan sama olahraga ini? Apa masa kecilnya dulu terlalu bahagia gitu kan sampai akhirnya main terus suka apa gimana Iya, Kang? iya memang kan saya hidup di kampung kemudian apa namanya? Saya banyak belajar dari permainan. Belajar renang karena permainan air gitu kan, karena permainan air, kemudian belajar belajar tali temali karena permainan juga. Terus kemudian belajar bahkan mungkin dulu juga saya belajar ngaji juga karena permainan. Karena saya senang permainan sarung, kemudian akhirnya pergi anak bermain sarung, kemudian bonusnya belajar dapat ngaji gitu dan sebagainya. Jadi intinya bukan ngajinya Kang ya, Iya, tapi mainnya. Beda dulu Kang ya. Bonusnya jadi belajar, jadi dapat jadi bisa ngaji itu bonusnya karena senang bermainnya gitu. Nah kemudian dari permainan itu saya ada rasa kebahagiaan yang mungkin bisa saya rasakan. Nah kemudian pada saat saya masuk kuliah, kayaknya saya harus memberikan kebahagiaan saya waktu kecil itu anak-anak sekarang. Nah, Kemudian apa Kang? Jurusan seni rupa. Sendiri perlu hubungan sama permainan apa Nah, nih? itu. Kang? Coba Nah, itu. arahnya kemana ke ya? Nah ini yang paling unik. Kenapa dari seni rupa tiba-tiba ke permainan? Karena desain produk saya ngambilnya. Desain produk, kemudian desain produk itu produk permainan. Ke produk-produk permainan. Jadi mungkin kenapa gasing bentuknya gitu sih? Ada gasing hati, ada gasing jantung, ada gasing piring. Kenapa lahirnya seperti apa di Indonesia gitu? Bentuk desain dari gasing itu sendiri. Nah, kemudian saya teliti dan kemudian bagaimana sih mentransmisikan ini ke anak-anak sekarang agar jauh lebih mudah dipahami, kemudian jauh lebih mudah dipelajari dan sebagainya gitu. Nah, itu pada masa S1 saya sampai membuat mainan yang berbasiskan laut pada waktu itu untuk untuk anak-anak sekarang. Kemudian lahirlah desain-desain permainan yang berbasiskan permainan tradisional di Indonesia. Kemudian pada tingkatan S2 juga saya coba mengurut perubahan dan perkembangannya. Kok bentuknya berubah ya, dari dulu itu bentuknya gini, gasing itu lingkarannya segini, egrang itu bentuknya gini, ini perubahan dan perkembangan yang terjadi di Indonesia seperti apa, dan akhirnya saya menemukan ribuan permainan pada waktu itu. Oh ternyata banyak ya basisnya, dari sini, dari bentuk kayu, dari bambu, kayunya berbeda-beda juga berbeda gitu kan, batoknya. Dari satu permainan jadi berkembangnya banyak banget teman-teman. Banyak sekali. Nah kemudian pada tahapan doktoral juga saya akhirnya mengambil permainan tradisional juga, yang tentu saja itu bagaimana transmisinya dari bentuk itu diajarkan seperti apa sih, misalkan gasing itu kan ada bentuk jantung, ada bentuk hati, kemudian piring dan yang lainnya, masih banyak bentuk-bentuk gasing di seluruh Indonesia. Nah kemudian bagaimana transmisi nilai yang terjadi gitu, kenapa orang kenapa sekarang permainan itu masih terjaga dan hadir gitu di masyarakat, karena kenapa nggak berubah jadi apa dan yang lainnya, karena apa? Karena ada satu transmisi nilai yang di delivery oleh permainan ini ke masyarakat sekarang gitu. Nah itu yang diteliti. Nah dari pengetahuan itu kemudian berkembang sekarang bagaimana ya, data itu ternyata penting, pelindungan data itu penting, itu menjadi basis dari pengembangan semuanya kan, pemanfaatan, pembinaan dan yang lainnya. Kemudian permainan tradisional itu tidak hanya berbasis pada anak-anak seolah-olah mengajak anak-anak ke zaman dulu gitu. Iya. Ke zaman dulu anak-anak jadi asik ini dan yang lainnya gitu. Ternyata berkembang. Oh iya, ternyata permainan ini adalah basisnya nilai, bahwa berkembang. Nah, kesadaran berkembang itu kemudian pada saat pada zaman Belanda sana dulu itu, misalkan pelatih permainan gobak sodor. Gobak sodor. Ketika saya tanyakan, apa itu gobak sodor? Oh, go back to the door atau go back so door gitu kan. Ini dari mana gitu nilainya gitu. Oh ternyata kenapa go back? Oh ternyata dia ada gunungnya dulu, kemudian dia lari melewati lintasan-lintasan sampai garis horizontal terakhir itu dari laut kemudian balik lagi ke puncak, ke gunung itu, ke gunung, maka dia teriak asin, kemudian berkembang menjadi namanya galah asin kan, asin gitu. Jadi go back saudara itu dia ada go back dia harus balik lagi gitu. Nah nilai-nilai itulah yang kemudian saya kembangkan di tahun sekarang, di kekinian, bahwa anak-anak tidak harus mengajak kembali anak-anak ke zaman masa lalu, tetapi menghadirkan nilai-nilai masa lalu untuk perkembangan anak-anak ke masa depan. Terserah gitu. mau mainnya apa gitu, yang penting nilainya. Nilainya itu jadi modal dia untuk masa depan gitu. Oke.
iya. Jadi bermain permainan masa lalu itu sebenarnya menyiapkan anak-anak kita bersiap untuk ke masa depan. Iya. Ternyata orang zaman dulu tuh mikirnya ke sana, Kang ya. Kenapa kita Itu nggak aja analisis kepikiran? aja. Kita nggak Iya. kepikiran kita nih, Kang. Oke, menurut Kang Zaini nih, gimana sih caranya nih Kang permainan tradisional kita tuh? Ya oke tadi kan memang berbasis data ya orang orang tuh harus tahu data kita segala macam. Tapi cara lebih mudahnya tuh gimana Kang supaya permainan tradisional itu tetap dimainin, apalagi butuh 17-an nanti Kang nih. Apa gitu kan? Iya, sebenarnya gini, satu balik lagi ya kemudahan data karena ke guru-guru juga, Bu, ini untuk mempelajari ini pakai permainan ini aja. Aduh, saya udah nggak tahu cara bermain seperti apa. Tetap aja data itu sangat penting sebagai basis kita untuk menebar itu semua. Kemudian ada yang paling mudah lagi adalah dengan cara pendidikan. Nah, pendidikan itu lebih mudah. Jadi mengajarkan anaknya berinteraksi, mengajarkan anaknya berhitung, mengajarkan anaknya tahu tubuhnya itu lewat permainan. Jadi, pengajaran itu harus tentu balik lagi akses data. Bagaimana orang-orang memudah mengakses data permainan itu agar diajarkan ke anak-anak. Itu salah satu pola yang menurut saya bagaimana lifetime-nya jauh lebih panjang. Datanya sendiri sudah terbuka kan datanya bisa diakses dengan mudah kan ya, dan tinggal implementasinya aja melalui pendidikan. Entah formal ataupun di rumah ketemuannya. Iya. Mudah-mudahan di tahun sekarang saya dengan Direktorat Pelindungan akan meluncing itu data data permainan yang berbasiskan untuk kemudahan orang-orang. Baik pendidikan bisa menggunakan data itu. Kemudian dari perayaan mau 17 Agustus kita searching mainan apa. Oh, ini bisa begitu. Nah, jadi begitu. Aja kan, Iya. Kemudian ulang tahun permainannya apa ya? Oh, ini nih. Jangan permainan balon aja. Oh, ini ada data permainan ini. Nah, itu kita akan launching buat mudah orang mengakses data itu gitu. Itu hanya upaya satu ya. Upaya lainnya banyak. Mungkin kita membuat komunitas-komunitas permainan di seluruh provinsi. Sekarang ada berbasiskan dari Komite Permainan Rakyat, itu ada komunitas-komunitas permainan di seluruh provinsi. Misalkan itu sebagai sumber data juga permainan tradisional yang ada di provinsi itu juga sebagai sumber pembelajaran bagi yang lainnya. Jadi banyak upaya yang kita lakukan agar orang tidak hanya memandang permainan tradisional itu adalah membangkitkan masa lalu, kemudian seolah-olah diajak anak ke masa lalu, seolah-olah mundur ke belakang, ya betul, tidak seru dan kotor dan yang lainnya. Tapi ya itu dengan berbasis data itu ternyata ada banyak nilai yang bisa sampaikan ke anak-anak sekarang dan dibutuhkan oleh anak sekarang gitu. Setuju kan? Karena kan kalau anak-anak muda sekarang, anak kecil itu kan, kalau ulang tahun, kalau saya temuin itu kayak main piñata itu kan. Itu kan saya tahu itu kan dari Meksiko. Saya nggak tahu kalau Indonesia tuh punya nggak sih kayak kind of piñata tuh, saya nggak tahu tuh kan. Jadi kan kalau kita ngomongin permainan apa sih nggak seru banget ulang tahun mainnya malah main gasing kayaknya enggak, atau main congklak kayak old school banget gitu kan, kayaknya tua banget ya, asik gitu kan ya. Jadi mainnya piñata. Tapi kita punya nggak kan kayak semacam piñata gitu kan? Ya sebenarnya banyak ya permainan-permainan yang bisa dimainkan pada ulang tahun itu ya anak-anak itu, karena biasanya lebih ke ada dari data yang ada, kemudian kita berusaha mengembangkan misalkan gasing itu sekarang saya upayakan menjadi media untuk anak-anak mengenal artinya perbedaan. Padahal gasing itu dikembangkan oleh di KPOT sendiri dikembangkan namanya Pancamain itu. Pancamain itu mengajarkan nilai-nilai Pancasila melalui permainan tradisional gitu. Ada namanya Pancagasing itu 5 gasing itu berwarna-warna, kemudian mereka akan memutarkan beradu gitu, yang merah, yang putih, yang kuning beradu, mana yang kalah, yang jatuh, yang nah, tapi kita tambahkan nih di pinggirnya itu lubang-lubang yang bisa mengkonekkan antara semua gasing. Akhirnya dari connect itu membentuk sebuah ada jadi burung, jadi ular, jadi binatang lain, atau jadi gedung tertinggi dan sebagainya. Nah, artinya mereka bisa bermain gasing, kemudian mereka bisa bekerja sama. Meskipun kita beradu, tapi bekerja sama dengan yang lainnya, kerjasama dengan keberbedaan itu menyatukan semuanya. Nah, kesadaran inilah yang kemudian harapan kita membangkitkan anak-anak kita pada kesadaran keberbedaan. Bayangkan itu ada di ulang tahun. Serunya seperti apa gitu di ulang tahun anak-anak gitu. Main-main tuh. Jadi yang cepet-cepetan jadi satu
itu yang menang gitu itu kan, yang dapat, menang, atau siapa yang menang kalah dengan bermain gasing tapi dia bisa menyatukan per kelompoknya, kelompok satu nanti kelompok dua jadi apa, kemudian kalau bermain bersama jadi apa bentuknya, seperti apa. Jadi kan ulang tahun gak cuma melulu ulang tahun, dapat ulang tahun, terus potong kue pulang makan gitu kan. Iya. Seru-seru, pulang dapat hadiah. Iya. Ide untuk para ibu-ibu muda yang mau punya anak yang mau ulang tahun pertama, kedua, ketiga mungkin bisa ya main gasing, main gasing atau dengan permainan papancakan, Min. Saya lupa nih permainan papancakan. Apa yang tuh, permainan papancakan itu kan dulu pakai batu ya di sungai tinggi-tinggian gitu kan. Ya sekarang kan bisa pas ulang tahun. Oke, kesadaran lingkungan pada anak. Oke, siapa yang dus bekas makan apa, dus itu minuman apa dan semua kita tumbuk-tumbuk yuk. Kita tumbuk siapa yang paling tinggi tumpukannya. Seru banget. Iya. Kesadaran logika pikir mereka. Oh iya, ini tumpukan siapa? Oke. Nah, sekarang siapa yang juaranya yang paling tinggi kan? Pasti yang paling tinggi. Oke, sekarang dari jarak berapa dia bisa melempar pakai botol plastik bekas yang bisa menghancurkan, siapa yang pertama menghancurkan dan sebagainya. Itu kan permainan papancakan dulu yang dimainkan di sungai-sungai, sekarang bisa di dalam lingkungan. Tapi ada kesadaran lingkungan bagi mereka untuk mengumpulkan sampah-sampahnya gitu. Iya, seru banget. Aduh, seru banget Kang. Oke, Kang. Iya. Referensi. Sebutkan mungkin Kang 5 atau 10 permainan yang bisa dimainin 17-an Kang, yang gampang. Ya, pertama permainan sarung ya, babolonan sarung, kemudian bola voli sarung, kemudian tarik sarung dan sebagainya. Kemudian dari berbasiskan peralatan ya, misalkan ada kelom batok. Jadi kelom batok sekarang bisa tidak dari batok, bisa dari kaleng bisa dari kaleng bekas dan sebagainya. Kemudian berbasiskan lingkungan, papancakan untuk permainan-permainan kesadaran mereka terhadap lingkungan itu. Jadi 5 itu saja udah akan menyerukan dari perayaan 17 Agustusan gitu. Siap. Iya. Terakhir nih. Mimin sih sebenarnya kan melihat kan kalau di WBTB kita tuh Warisan Budaya Benda kita tuh kan kayak bakiak tuh kan banyak banget nama-namanya tuh ya. Bakiak apa, ada yang ngomongnya trompa, terus gasing juga banyak. Sebenarnya tuh nilai apa ya? Bukan, muncul pertama kalinya tuh dari mana sih kan sebenarnya tuh? Sebenarnya gini, jadi kalau upaya pelindungan kita melalui Warisan Budaya Tak Benda ini sangat luar biasa menurut saya, karena basisnya nilai ya, kajian dan sebagainya gitu. Nah, ketika ditemukan banyak nama-nama yang sama, misalkan bukan permainan yang sama tapi namanya beda-beda, misalkan kalau di Sunda misalkan paling mudah misalkan ada gatrik gitu. Gatrik itu pakai kayu dilempar. Kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur ada bentre, sama aja. Ada patok lele atau takadal dan sebagainya, patok babi di Sumatera ini dan sebagainya. Sama aja gatrik gitu. Tetapi lahirnya nama-nama itu yang menjadi penciri dari budaya ini gitu. Kenapa gatrik? Kenapa patok lele, kenapa patok babi, kenapa takadal dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi keragaman dari masyarakat kita. Nah, fungsinya apa sebenarnya? Bahwa ada sistem mengkait antara permainan tersebut dengan nilai-nilai di dalam budayanya itu. Gitu. Itu yang menurut saya sangat penting sekali, nilai-nilai itu. Mungkin permainannya berbeda, misal seperti congklak di congklak 7 lubang, kemudian ada congklak 9 lubang, ada congklak 5 lubang. Tentu ini pasaran hari-hari. Kalau dari 7 lubang itu kan filosofi tentang nilainya tentang jumlah hari kan. Senin, kemudian dia simpen Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selebihnya simpen di mana? Di lumbung. Lumbung juga satu, artinya di bank kita nyimpen satu, selebihnya dibagikan ke Senin punya orang, Selasa punya tetangga, dan sebagainya. Nilai-nilai itu yang berbasiskan nilai itu yang menurut saya penting bagi anak-anak sekarang ini, di generasi sekarang ini gitu. Berarti sebenarnya nilainya itu seluruh masyarakat Indonesia dulunya tuh punya nilai yang sama kan, cuman medianya gitu. Jadi berbeda. Misalkan ada yang di Rimueng atau di Aceh itu. Ada congklak yang mungkin 4, jumlahnya 4, dia 4 bisa genep kan? Dia lubangnya 7 sama, tapi dia harus 4 kemudian dia tidak masukin ke lumbung, tetapi ketika bertemu 3 dan kemudian dilengkapi oleh 4 itu kemudian dimasukkan ke lumbung dan sebagainya. Filosofisnya berbeda, dia patokannya 4. Jadi berbeda dengan congklak yang lainnya gitu. Nah, ini yang menjadi kekayaan
budaya masyarakat Indonesia menurut saya yang perlu dikembangkan dan dikenalkan ke generasi sekarang sebagai media dia untuk menghadapi masa depan. Oke, siap. Berarti memang data itu penting ya, Iya, data iya, itu penting iya. dan bagaimana kita cara memudah akses dan juga Iya. mengimplementasikan Kang ya Iya, iya, dengan cara betul. paling mudah itu Betul, pendidikan betul, formal betul. ataupun non Betul. formal. Oke Kang. Terakhir Kang, quotes dari Kang Zaini sendiri untuk perlindungan kebudayaan apalagi permainan Kang. Quotesnya saya sudah diucapkan berulang-ulang sebenarnya quotes saya. Ini sangat penting sekali bahwa ketika kita mendengar kata budaya seolah-olah kita mundur ke belakang. Itu selalu dengan tradisional. Kata tradisi aja selalu kayak kampungan, kayak lama dan tua sebagainya gitu. gitu. Tetapi filosofi saya itu seperti sebuah ketepel atau bandring atau slingshot lah kalau orang luar bilang itu, bahwa daya juang kita itu mundur ke belakang. Sebenarnya upaya kita untuk meloncat jauh ke depan lebih kencang. Itu jadi begitu kita melihat permainan tradisional, kita membawa seolah-olah anak-anak mundur ke belakang. Tetapi sebenarnya mempersiapkan mereka untuk jauh loncat ke depan lebih jauh. Karena ketika keberanian dia untuk mundur ke belakang, itu keberanian dia juga meloncat lebih jauh ke depan. Bayangkan ketepel jas itu. Iya. Ketika dia mundurnya lebih jauh, maka loncatnya lebih jauh. Nah, mundur itu bukan artinya kemunduran, tetapi mereka bisa mengenal dirinya, mengenal lingkungan, mengenal alam, mengenal budaya, terus mundur ke belakang, hanya dia meloncat lebih jauh. Artinya ketika berbicara permainan tradisional, hal-hal yang tradisional, budaya dan sebagainya, bukan hanya mengajak mereka pengalaman-pengalaman tentang mundur ke belakangnya sebenarnya, tapi menyiapkan dia jauh meloncat ke depan. Cakep, filosofis ketapel, sahabat budaya. Mundur itu bukan hanya untuk mundur, tapi untuk mempersiapkan diri kita untuk lebih jauh lagi ke depan, lebih kenal dengan memajukan kebudayaan kita Kang ya. Kita kenal budaya kita juga bisa memajukan kebudayaan kita. Oke, terima kasih Kang Zaini waktunya. Untuk sahabat budaya jangan lupa kalau misalnya tadi yang Kang Zaini bilang kan data tuh penting ya. Emang benar penting kalau misalnya mau nyari informasi, referensi permainan tradisional bisa lewat buku, bisa ke perpustakaan dan kebudayaan di gedung E lantai 11. Nanti bisa ketemu sama Kakak Ari di situ dan Kakak Lia di situ, atau bisa lihat katalognya lewat pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id. Terima kasih sekali Kang Zaini. Sama-sama, terima kasih. Semoga kita bisa main bareng-bareng Kang ya. Ya, kita bermain bersama. Jangan lupa ada PKN Kang ya. Oh iya. Iya, ada. Waktu pas PKN 2019 Kang ya kita main 19 Kang ya? 19 ya, yang 19 yang kita main sama-sama di Sarah. Mungkin tahun depan insya Allah bisa PKN. Mudah-mudahan. PKN-nya luring jadi kita bisa main seru-seruan di PKN ya, nggak tahu di mana PKN. Terima kasih Mimin, terima kasih sahabat budaya semua sudah nonton Mimin. Mimin undur diri dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.